nggak bersekolah? Saya tanya, oh ternyata karena mereka itu kebanyakan tidak mempunyai akte. Kalau mereka lagi pas ada misalnya Satpol PP, mereka di jaring ya, mereka juga kena juga Kak gitu. Kita nggak tahu kita mati kapan gitu. Kemungkinan aku bisa mati di jalan, kecelakaan pada saat menolong gitu kan, aku nggak tahu gitu kan. Kadang ada di jalanan. Kalau ini kira-kira kucingnya anak kucing atau kucing dewasa? Anak kucing. Ini lagi duduk. Kucing dewasa. Dewasa. Itu nggak deh? Bisa dihapuskan? Bisa deh kayaknya. Ini mana kalau kita berdoa dulu ya. Siapa yang hari ini hebat mau memimpin doa? Ini aku. Ya. Saya rendah, terus belajarnya pintar dan semangat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tahun 2010 saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta di daerah Rawamangun. Disitulah saya melihat pertama kali keprihatinan yang saya lihat. Setiap perempatan kok banyak anak-anak yang mengamen, mengemis, kemudian jualan tisu. Kalau mereka lagi pas ada misalnya Satpol PP, mereka di jaring ya, mereka juga kena juga Kak gitu. Karena saya penasaran, datanglah ke lokasi yang kebetulan posisinya ada di sebelah kampus. Dan di situ adalah memang kawasan pemulung. Sebenarnya anak-anak ini sekolah atau tidak? Ternyata mereka tidak sekolah. Kenapa mereka nggak bersekolah? Saya tanya. Oh ternyata karena mereka itu kebanyakan tidak mempunyai akte. Gitu, akte kelahiran mereka nggak punya. Dan mereka karena nggak punya, jadi mereka tidak punya akses untuk pendidikan seperti itu. Setiap hari mereka harus berjualan, harus ngamen gitu kan. Terus kalau misalnya mereka dibilang sama orang tuanya, kamu harus ngamel minimal sehari 35.000 gitu. Nah nanti yang 5.000 cuma buat anaknya, yang sisanya buat orang tuanya seperti itu. Jadi sama aja itu kan memeras anak ya, padahal itu anak itu kan haknya untuk bermain gitu kan. Akhirnya saya dengan 3 teman, sejak itu saya berinisiatif dengan teman saya ini, bagaimana yuk kita membuat komunitas rumah belajar untuk anak-anak ya di sini gitu. Kurang lebih tahun ketiga itu saya mulai menetap di kolong ini gitu untuk kita belajar. Nah kalau di sini itu kan panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan gitu. Cuman emang kalau kadang suka banjir Kak di situ. Makanya orang bilang terkenalnya dengan sekolah kolong pelangi. Saya gunakan semua ilmu pengetahuan saya di bidang pendidikan anak usia dini, lalu saya terapkan ke adik-adik gitu. Kita buat tentang sekolah tentang keberagaman, kebinekaan gitu. Jadi anak-anak itu harus mengenal Indonesia, harus cinta Indonesia. Setiap kita mau awal mulai itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau dulu kan mungkin karena mereka hidup di jalan. Dulu itu mereka itu tidak pernah mandi, mereka tidak pernah keramas, mereka tidak pernah pakai sendal. Memang awalnya itu memang mengajarkan mereka merawat diri. Kemudian kalau sudah merawat diri, baru aku mengajarkan tentang karakter building. Kalau yang sudah agak besar, biasanya kalau yang udah SMP rata-rata anak-anak memang udah nggak mau ikut lagi karena mungkin biasalah anak ABG ya kan. Sebenarnya aku mau ngajak adik-adik ini yang udah besar itu sebenarnya mendampingi adik-adik yang kecil. Tapi ya aku nggak bisa memaksakan mereka kalau aku mau pergi ke sini ya sudah gitu loh, nggak bisa memaksakan juga. Hanya Kak Indira aja yang sampai sekarang masih konsisten gitu.
Aku cuma bantuin Kak Valen aja, kayak bantuin adik-adik TK-nya, melipat, menggambar, mewarnai gitu aja. Kayak aku nggak tahu di rumah mau ngapain, jadi aku ke Kak Valen aja. Kamu pertama kali tahu tentang sekolah kolong itu gimana? Dari temen aku, sama seumuran aku juga, dia yang pertama kali sekolah. Ingin cari aja suasana baru, teman-teman baru juga gitu. Kayak kalau di sini kayak kita lebih bermain juga sih, belajar sambil main. Kan kalau di sekolah kita sekolah belajar fokus gitu kan, jadinya susah gitu buat bercandanya. Selain dapat ilmu, dapat apa aja di sekolah kolong? Kayak dapat buku juga, buat belajar bisa. Mungkin kalau Kak Valen ada uang juga kita dikasih bingkisan. Kalau ada dari donatur juga kita dikasih bingkisan. Aku pengen jadi dokter. Karena Pengen bantu orang aja, kayak yang lagi sakit aku bantu biar cepat sembuh juga. Kak Valen tuh emang sering kesini ya, Bu? Iya, Hmm. pokoknya tiap minggu lah. Tadi gimana tuh? Dia sebelum di sini dia di Pemuda. Pangkalan. Oh. Pangkalan ya sekitar 18 tahun lah ada. Tuh, jadi kita sama Kak Valen udah kayak keluarga. Oh, iya. Anaknya Ibu di sana juga? Iya, si Kesha. Biasanya kalau di sini bantu Kak Valen. Kamu udah diajarin sama Kak Valen. Jadi kamu harus menimbal jasa kamu untuk bantu-bantu adik-adiknya gitu. Kak Valen ini kan sendiri, kadang-kadang sama kakak semuri doang. Misalnya nggak ada sekolah kolong, apakah anak-anak itu jadi lebih kelayapan? Apakah? Iya, Oh iya. kelayapan lah pasti. Ya iya, lebih banyak main dibandingin belajar. Ya mungkin Tuhan udah ngasih Kak Valen ke kita buat ngajar-ngajar anak-anak kita ya. Itu rencana Allah ya. Mungkin yang nggak bisa buat les, ada Kak Valen dia ngeles gratis lagi. Tuh. Anak-anak dikasih juga. Tuh. Kak Valen orangnya gimana sih? Lucu. Lucu. Orangnya humble. Hmm. Terus dia kalau ada apa-apa dia orangnya tuh nggak tegaan gitu. Kalau anak-anak Kalau kelasnya sih sebenarnya usianya itu dari 3 sampai 12 tahun. Jadi biasanya aku punya volunteer tuh 2. Saya sendiri sebagai volunteer dan kakak Smuri. Kami cuma berdua harus menghandle yang awalnya itu 120 anak. Lama-lama sekarang jadi sekitar 70. Saya kenapa saya bertahan? Ya itu tadi karena saya sebagai seorang pendidik gitu kan. Saya rasa saya mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk ambil bagian dari mencerdaskan bangsa. Saya ambil dari hal yang terkecil aja. Apa yang saya punya, mungkin saya belum bisa bangun sekolahan gitu kan, tapi saya bikin komunitas dulu. Komunitas itu berisinya anak-anak gitu. Saya mulailah dari situ. Kalau untuk kedepannya sih, aku akan tetap di sini, Kak. Karena satu, aku nggak punya tempat. Aku waktu itu udah izin untuk di sana, tapi belum di ACC ya, belum di approve sama RT-nya. Jadinya aku nggak bisa berbuat banyak gitu. Jadi ya udah di sini kan, di sini aja deh aku bilang gitu, nggak apa-apa gitu. Pakai terpal. Aku memang suka mengajar. Terus aku juga pengen ilmuku itu membekas, tetap dikenang oleh adik-adik. Aku jadi PNS. Kalau kita mendidik dengan hati, tentunya dari anak kita akan membekas gitu. Kan kita sebagai manusia itu kan memang harus menebarkan kebaikan kepada siapapun. Kita nggak tahu kita mati kapan gitu. Kemungkinan aku bisa mati di jalan, kecelakaan pada saat ke kolong gitu kan, aku nggak tahu gitu kan. Tapi paling tidak kalau misalnya aku mati ya mereka udah diajarin membaca, berhitung, itu aja Kak gitu. Jadi membekas. Guru itu ketika meninggal itu pasti dikenang.